Kisah petualangan yang bercerita tentang kesengsaraan manusia selama berada di lautan menjadi salah satu catatan fiktif dan sejarah yang sering dibicarakan oleh orang. Terdampar di tengah laut tanpa bantuan, para pelaut kesulitan memahami lokasi sekaligus waktu. Harus mengandalkan terbit dan terbenamnya matahari untuk mengetahui hari-hari yang terjadi. Karena tidak adanya bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai penanda perjalanan di lautan, para pelaut kuno tidak tahu seberapa cepat mereka berlayar, sehingga bekal makanan dan minuman yang dibawa sering bermasalah, sehingga harus dicatat selama berlayar. Berbeda dengan sistem jarak, mil, dan kilometer yang digunakan di darat, para pelaut di lautan pada suatu waktu harus menemukan metode mereka sendiri untuk menentukan kecepatan berlayar mereka. Untuk memahami mengapa satuan knot digunakan, pertama-tama kita perlu memahami apa itu mil laut. Check this out. Setiap perubahan 1 derajat gerakan di bumi jika dihitung setara dengan 60 menit. Dengan melakukan sedikit perhitungan dengan memperhitungkan jarak garis lintang, matematikawan kuno mendapatkan solusi jika untuk setiap 1 menit pergerakan pada garis lintang yang konsisten, sebuah kapal akan berhasil berlayar sejauh 1852 meter. Oleh karena itu, untuk setiap berlayar, 1 mil laut dinyatakan sama dengan 1852 meter. Cara diukur menggunakan metode ini dan diklasifikasikan menggunakan satuan 1 mil sejak abad ke-15. Tidak seperti mil laut, knot digunakan untuk mewakili kecepatan bukan jarak. Kisah bagaimana satuan knot tercipta sangat menarik untuk diceritakan. Karena belum adanya cara atau metode yang lengkap untuk mengukur kecepatan dalam berlayar, para pelaut mengalami kesulitan dalam memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk berlayar, walaupun mereka bisa memperkirakan jaraknya. Pada abad ke-16, para pelaut di Belanda mulai menemukan metode untuk mengukur kecepatan kapal mereka dengan menggunakan batang kayu yang dikenal dengan nama Dutchman Lock. Kayu itu ditandai beberapa derajat untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk menempuh jarak itu. Metode ini selanjutnya ditingkatkan oleh para pelaut di kemudian hari dengan menggunakan tali yang sangat panjang dan membuat knot dengan jarak yang konsisten satu sama lain dan diikatkan pada kayu sebagai penanda. Panjang tali diukur berdasarkan ukuran 1 mil laut, dengan masing-masing patok ditetapkan jarak 14,4 meter. Dengan memperhitungkan jarak antara knot dan membandingkannya dengan jangka waktu 30 detik, para pelaut pada waktu itu menghitung waktu yang dibutuhkan setiap knot pada tali untuk menempuh jarak yang telah mereka tetapkan. Dalam percobaan itu, mereka menemukan jika untuk setiap knot jarak yang bisa ditempuh kapal sama dengan 1,9 km per jam. Berdasarkan upaya itu, para pelaut Eropa pada masa itu mulai menggunakan knot sebagai satuan ukuran kecepatan mereka. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.